Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Mari belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Kade. Agar Ibu Kade lebih semangat lagi dalam membuat konten pembelajaran untuk mencerdaskan anak bangsa, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Kalian juga bisa berkomentar dan share video materi pembelajaran ini ke semua rekan atau teman-temanmu. Yuk kita berbagi ilmu sekarang juga. Sudut pandang dalam cerita. Membandingkan antara sudut pandang orang pertama dengan sudut pandang orang ketiga. Untuk materi seputar sudut pandang secara definisi, kalian bisa cek link di bawah ini. Unsur intrinsik cerita, silakan kalian cari halaman yang menyatakan sudut pandang dalam cerita. Seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa sudut pandang orang pertama biasanya tokoh utamanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, tokoh utamanya menggunakan kata ganti mereka, dia atau nama tokoh secara langsung. Di sini ada kutipan sebuah cerita pendek, silakan kalian baca terlebih dahulu. Nah, bagaimana? Sudah dibaca kutipan cerita tadi di sebuah halte? Baiklah, sekarang Ibu akan membahas tentang kutipan cerita ini. Kutipan cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama karena kata ganti dalam tokohnya menggunakan kata ganti aku. Jadi, pengarang menceritakan tokoh utamanya menggunakan kata aku. Di sini Ibu sudah menandai kata yang diberi warna merah. Seperti biasa, aku selalu menunggu. Dan aku yang kedua yang Ibu tandai, mengapa aku masih suka menaiki bus kota. Lalu kalian cek juga di paragraf kedua, seumur hidupku. Oke, seumur hidupku aku tak pernah sekalipun naik bus kota bersama teman atau keluargaku. Nah, jadi karena tokoh utamanya menggunakan kata ganti aku, seperti ciri-ciri dari sudut pandang orang pertama, bahwa kata ganti untuk tokoh utamanya adalah aku, berarti di sebuah halte ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Selanjutnya kita beralih ke sudut pandang orang ketiga. Biasanya pengarang menuliskan atau menceritakan tokoh utamanya menggunakan kata ganti mereka, dia, atau nama tokohnya secara langsung. Ingat ya, tokoh utama bisa juga lebih dari satu. Di sini ada sebuah cerita tentang petualangan mencari harta karun. Dan di sini Ibu sudah beri warna merah. Ini adalah tokoh utamanya, Berry, Dandi, dan Taufik. Nah, karena nama tokohnya ini menggunakan nama orang, Berry itu nama orang, Dandi, Taufik itu nama orang ya. Nah, sangat jelas ya apabila tokoh utamanya dituliskan oleh pengarang atau penulis menggunakan nama tokoh, berarti cerita ini termasuk cerita dengan sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga ya. Dan bila ada pertanyaan, Bu, di sini ada kata, ada nama tokoh, lalu ada aku, ada kalian. Aku itu kan sudut pandang orang pertama ya. Tapi kita cek dulu, kata aku dalam kutipan tersebut itu tokoh utama atau bukan? Atau jangan-jangan itu tokoh selanjutnya yang memiliki peran atau ketika berdialog mengucapkan kata aku, tapi sebenarnya kata aku tersebut diucapkan oleh tokoh yang bukan tokoh utama. Sebanyak-banyaknya tokoh ya, misal dalam satu cerita ada 10 tokoh nih, atau ada 5 tokoh deh. Nah, kamu bingung ya, oh 5 tokoh.
yang tokoh pertama menggunakan aku, yang tokoh kedua menggunakan nama orang, tokoh ketiga menggunakan dia, tokoh keempat menggunakan kalian. Sebanyak itu kamu tidak usah terlalu pusing ya. Jadi maksudnya kamu hanya fokus satu, bukan fokus pada semua tokoh itu. Kamu bisa fokus pada semua tokoh itu hanya untuk mencari tokoh utamanya saja. Apabila tokoh utama sudah ketemu ya, nah oke, tokoh utama udah ketemu nih, silakan kamu fokuskan kata gantinya menggunakan kata ganti orang apa ya, kata ganti orang pertama atau ketiga. Jadi apabila kamu menemukan banyak sekali tokoh menggunakan kata ganti orang yang berbeda-beda, kamu hanya fokus pada satu hal, yaitu tokoh utama. Tokoh utama. Jadi kalau ditanya tentang sudut pandang, maka kamu harus terfokus pada tokoh utama, bukan tokoh selanjutnya atau tokoh yang lainnya, ya. Baiklah anak-anak, di sini Ibu sertakan kutipan cerita pendek yang berjudul Rektor Itu Ayahmu Sayang, karya Adrian Amrullah. Di sini kalian harus tentukan kira-kira dalam kutipan cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Oke, seperti Ibu bilang, kalian fokus pada tokoh utama ya.